semuanya, selamat datang di video psikoedukasi kami dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah penalaran reflektif. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas dua teori penting dalam psikologi. Yang pertama ada defense mechanism, yang kedua ada emotional intelligence. Halo, perkenalkan nama saya Ria. Saya Indra. Saya Lena. Saya Gaby. Halo, saya Gloria. Menurut teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri adalah cara yang tak sadar digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari rasa kecemasan atau konflik batin. Misalnya, ketika manusia sedang merasa terancam atau merasa takut, biasanya secara otomatis pikiran mereka akan memutar kenyataan agar mereka merasa tetap aman. Oh, kayak waktu aku bilang nggak apa-apa kok, padahal dalam hati aku itu kesal banget, kayak gitu kan? Nah, itu adalah contoh sederhananya. Mekanisme ini muncul secara otomatis agar kita bisa bertahan secara emosional dan secara mental. Jenis pertama adalah repression. Jenis ini biasanya muncul ketika seseorang ingin menekankan perasaan atau ingatan yang menyakitkan agar tidak muncul ke permukaan. To the kind of music she doesn't like and she'll never know. Kamu gak capek gak? Sorry. Enggak, aku nggak apa-apa. Oke, aman. Fine. Oke, aku lanjut ya. Padahal dalam hati aku tuh stres banget. Cuma aku tuh menekan perasaan aku biar nggak kelihatan gagal gitu. Nah, kalau dilakukan terus-menerus, tanpa sadar, kita bisa kehilangan koneksi dengan emosi kita sendiri. Jenis yang kedua yaitu ada projection, yaitu adalah memindahkan perasaan diri sendiri ke orang lain. Seperti contohnya, Aku heran deh Kak sama kamu. Kamu dari tadi tuh kayak sensi banget. Padahal kamu yang lagi kesel ya, Lex. Iya sih. mekanisme ini sering banget muncul tanpa kita sadari, tapi bisa menghambat kejujuran emosional kalau perasaan ini tidak kita refleksikan. Jenis yang ketiga dari defense mechanism adalah rationalization, di mana diri kita akan membuat alasan yang menurut kita logis untuk menutupi kesedihan atau kekecewaan yang terjadi kepada kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengikuti lomba tetapi kita kalah, maka kita akan berpikir bahwa panitianya tidak melakukan penilaian dengan objektif. Padahal bisa saja ada kandidat lain yang memang lebih bagus daripada kita dan berhak mendapatkan kemenangan daripada kita. Nggak lolos seleksi sih, tapi yaudah deh, lagian juga paling panitianya nggak objektif. Udah, nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin emang di kesempatan kali ini kamu belum waktunya menang aja nggak sih? Aku yakin pasti nanti kalau dibuka lagi kamu bisa menang. Aku yakin banget. Amin, thank you ya Len. Ya, sama-sama. Aku bakal selalu support kamu. Selain daripada 3 jenis defense mechanism yang telah dijelaskan sebelumnya, kita masih memiliki banyak jenis defense mechanism seperti denial, displacement, reaction formation, dan sublimation. Semuanya adalah cara kita untuk berpikir bagaimana kita menyelamatkan atau membuat pikiran kita lebih tenang dan melindungi diri kita dari pikiran-pikiran negatif. Semuanya tergantung bagaimana kita merespon dan bagaimana kita mengelola defense mechanism itu sendiri. Melalui pemahaman ini, kita dapat belajar bahwa menghadapi emosi bukan dengan cara menolaknya, tetapi memahami alasan di balik kejadian tersebut. Melalui pembelajaran ini, kita dapat belajar bahwa menghadapi emosi adalah bukan dengan cara menolaknya, tetapi dengan cara memahami alasan di balik terjadinya emosi tersebut. Kenali, pahami, dan kelola emosimu, karena disitulah kekuatan dirimu. Selanjutnya kita masuk ke dalam emotional intelligence atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan emosional.
Ketika kita bicara soal kecerdasan emosional atau EA, kita tidak lagi berfokus pada seberapa tinggi IQ seseorang. Kita bicara tentang konsep yang dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Intinya, EA adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi baik dari dalam sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, ini jauh lebih penting untuk sukses dan juga karir dibandingkan kemampuan akademik semata. Konsep ini terdiri dari 5 pilar. Yang pertama ada kesadaran diri. Kita harus tahu apa yang kita rasakan. Yang kedua ada pengaturan diri. Kita harus bisa mengendalikan reaksi emosional dari dalam diri kita, juga kita tidak boleh impulsif. Yang ketiga ada motivasi. Kita harus mengendalikan reaksi emosional dan menjadikannya sebagai motivasi untuk mencapai tujuan. Dan yang paling penting dalam interaksi sosial adalah empati. Kita harus dapat memahami perasaan orang lain. Dan terakhir, ada keterampilan sosial. Kita harus mampu berinteraksi, bernegosiasi, dan juga memimpin dengan baik. Kalau dari materi kita sih ya, emotional intelligence itu terbagi dalam 2 kompetensi dasar, yaitu personal competence dan social competence. Personal competence itu meliputi self-awareness, self-management, dan motivation. Sedangkan social itu meliputi empati dan social skills. Yang pertama ada self-awareness, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. Ketika kita sedang marah, sedih, takut, ataupun kecewa, maka kita bisa memilih respon yang tepat untuk itu. Aku sadar aku kecewa karena ekspektasiku yang terlalu tinggi. Self-awareness membuat aku berhenti menyalahkan orang lain dan mulai berdamai dengan diri sendiri. Selanjutnya ada self-management, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi agar tetap stabil. Contohnya seperti sedang presentasi. Kadang kita suka gugup, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur emosi tersebut agar kita tetap tenang dan fokus kepada isi. Aku latihan nafas dulu ya, agar aku bisa presentasi dengan baik dan tenang. Wah, apa yang kamu lakuin tuh bagus loh. Justru itu adalah contoh nyata dari self-management. Dari ketiga yaitu adalah empati. Empati adalah ketika kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh sang pencerita kepada kita, sehingga kita tidak menilainya secara mentah, tetapi juga kita memahami sudut pandang sang pencerita. Aku tahu kamu kecewa dan sedih, tapi aku di sini untuk mendengarkan kamu, tidak untuk menghakimi. Selain itu, masih ada komponen IE lain, yaitu adalah motivation dan social skills yang dapat membantu kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kalau dipikir-pikir, defense mechanism dan emotional intelligence itu saling berkaitan loh. Defense mechanism muncul otomatis untuk melindungi diri kita dari emosi negatif. Sedangkan emotional intelligence membantu kita mengenali dan mengelola emosi tersebut dengan sadar. Pernah gak sih kamu marah tanpa tahu kenapa? Mungkin itu karena kamu sedang melindungi diri dari defense mechanism. Tapi dengan emotional intelligence, kamu bisa belajar memahami dan mengenali perasaan itu juga berdamai. Refleksi sederhana seperti apa yang aku rasakan dan kenapa aku merasa begitu bisa jadi langkah awal untuk kita semua agar dapat mengenali diri kita lebih baik lagi. Defense mechanism membuat kita tetap aman, tetapi emotional intelligence membuat kita bertumbuh. Kenali, pahami, dan kelolalah emosimu. Karena disitulah kekuatan dirimu.